Anali perasaan kagum dari kekalan matoyan kerana menulis bak kaca masya-Allah rugu baca masya-Allah. Dan di Hadramaut nasabah perkampungan daerah Sibam. Daerah Sibam yan nasabah komunitas masyarakat sampai orangnya mentengna yang gebi pandangan mata oleh Allah mampu membuat batai bertuh. Nah kejadian salah sabah tempat buat di Hadramaut jamun batai ikuh mon mutun dengan batai. Mutun dengan batai hana cara leku. Diberi te usulan leurenginan aci tren kedih langmon pegat sabah lukisan buatai pandang leureng bertakjub. Membuat orang takjub. Getrenlah langmon gelukis bak batainya sabah lukisan yang cukup indah. Ya kala te urang kampung Sibam noh. Ya kala awak Sibam tok kenan pegah bawa Sibam. Gatak lagak monyo na lukisan lamon. Hana pegah hata lukis. Batai pandang lewatnya karena dengan pandangan takjub bertuh meledak. Nyamban kekuatan ainon mata. Orang yang memandang orang lain dengan pandangan kagum nadi barengi dengan kedengkian lam ati nyakeun urang yang ain. Kita yang biasa tak dengar sahir, pensihir. Dalam kitab Ihya nyebut kana al-ain. As-sahir wal ain. Di ainnya kan kekuatan nagemurno ilmu lagi ilmu ti gepandang mio geailam iya makna ainon nadrun bistihsan masyubun bihasadin. Memandang sesuatu dengan rasa kagum bercampur dengan kedengkian. Nya bisa membahayakan urang yang tak pandang. Nya aku terjawab pakan urang tuha jamun anak mit hanggekeun laga brokeun. Nya kan? Urang tuha tanya jamun tena anak mit bayi yang laga-lagaan yang god asoi sehat ni katak brokeun. Brok tak so lago, brok tak lago seponeuk nya. Hanggekeun laga. Dan budak hang besari tetap ke cilat-cilat macam dapat. Yang tujuan supaya tai pandang li urang baikna nazar bistihsan masyub bihasad. Karena pandangannya bisa membinasakan orang lain. Yang masalah ain. Kaino nak buat contoh kal kasahir wal ain. Jadi himmah tekad yang kuatnya mio kepada para wali kebuhunan karamah. Mio kepada yang kan wali lagi contoh pensihir dan ain gekun ihanah penghinaan daripada Allah. La tamfa'il anha al-asya, tidak akan terjadi daripadanya oleh sesuatu kecuali dengan takdir Allah, artinya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nyan menyo himmah yang katuk tingkat sawabek, artinya himmah yang ka level atu. Tekad kuat yang ka tinggi sekali, tidak mampu menembus dinding takdir Allah. Maka bermula himmah yang tidak sawabek, himmah yang tidak kuat, himmah biasa mentang. Ya keinginan danyo kan leu bagian cek langit. Hana wujudkan dengan secara nyata. Hunto. Maka himmah yang tidak sawabek lagi himmah kamu hai murid. Contoh ke himmah danyo kira hana sawabek himmah. La asralaha min babil aula, tidak memberi bekas dan dampak baginya dinding takdir min babil aula daripada bab lebih aula. Menyoyang himmah yang tekad mentang hana mampu merobek dinding takdir, apalagi himmah-himmah biasa mentang. Biasa-biasa mentang himmah muhutna, tapi hak ibu but bagian nafsu besar tenaga kurang. Kan himmah tanya kan. Mudum himmah yang kuat mentang hana mampu menembus dinding takdir, apalagi himmah yang sekedar nafsu besar tenaga kurang. Fa fi hadza tabridu naril hirsi al musta'ilah fi qalbih. Maka pada ini itu mendinginkan api loba yang menyala-nyala dalam hatinya seseorang, hatta yukhayyal lahu anna dzalika syai' tau'u yadi, sehingga dikhayalkan baginya seseorang bahawa sungguh demikian sesuatu itu tau'u yadi, itaat kepada jaronya seseorang, dan bahawa sungguhnya seseorang memperdapat akannya sesuatu tidak mustahil. Jadi nak anggapan bak urang yang ibadat pula urang yang katuk tingkat arif seakan-akan pu yang gotnyan inginkan gebetruk oleh Allah. Pu yang gotnyan inginkan mandum truk walau menyalahi ngan takdir.
Jadi dalam kalam hikmatnya sedikit untuk mendinginkan api yang punya hasrat yang menyala-nyala dalam hati, sehingga nasabah khayalan bak sebahagian orang bahawa pu mentang terjadinya nyo dasar kekuatan gatnyan dan pasti gedapatkan hana mustahil. Maka ino kepingat dalam kalam hikmatnya bahawa himmah tekad yang kuat tidak akan terjadi mio menentang dengan takdir yang kali Allah tentukan. Dan idafah pada kata musannif sawabikul himam daripada idafah sifat kepada mausuf kama takarrara sebagaimana barang yang telah dijelaskan adalah tetap ia. Dan pada kata tungku aswaral aqdar idafah misyabbah bih bagi misyabbah asairoi takdir yang bagaikan pagar. Di pagar takdir maksudnya takdir yang bagaikan pagar. Kemudian juga dalam lanjutkan kalam hikmat selanjutnya boleh kita jelaskan bacut dalam kitab Iqadul Himamino nak jelaskan bahawa sebahagian hamba-hamba Allah ketika orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka senang hanya satu kali. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka senang bukan satu kali tetapi 10 kali. Bahkan watihana truk yang diinginkan senang truk 10 ke, punya truk senang 3. Karena dengan hana tercapainya yang dia inginkan, dia merasa tahu diri bahawa dia adalah seorang hamba. Sebab tanya punya truk pu yang tahun oleh Allah, kadang-kadang ibadah penyakit ujub lang hati. Tak-akan pu yang tanya inginkan tercapai semua. Ketika watihana truk pu yang tanya inginkan nampak kelemahan tanya. Taturi rot. Yang maksud man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang turi Tuhan. Pu makna turi Tuhan dari oleh Imam Nawawi itu pu lemah roy. Orang yang itu pu lemah roy sadari roy lemah berlai kepada mahajat kepada Tuhan baru dituri tu Tuhan. Jadi orang yang hantruk pu yang ganyan inginkan senang truk 10 ke alasan karena ganyan bisa gepastikan dengan mengenal Allah. Sehingga nasa bahagian para orang arif ketika ditanya legap bimadza arafta rabbak, dengan apa kamu mengenal Tuhanmu, mereka menjawab binaqdil azaim, runtuh segala cita-cita. Azaim jamak dari azimah, tekad bulat yang kagetekadkan. Naqdi han terjadi runtuh. Gara-gara han terjadi pu yang kagetekadkan baru sadar kan berarti na Tuhan dia tu katanya. Yang katanya butuh kepada Tuhan han terjadi menyokon kehendak tu kan kehendak Tuhan. Nyo ke yang dimaksud dalam kalam hikmat di sini himmah babetat ketiga tat tekad yang kuat sekalipun tetap tidak mampu merobek dinding takdir. Bila bertentangan dengan pu yang ke Allah takdirkan, maka atanya tetap han terjadi. Berarti pu yang terjadinya tak lepas daripada takdir Allah. Maka ini kegepegah le Abu Darda dirwatul iman, puncak daripada iman seseorang hamba as-sabru lil hukmi, sabar bagi ketetapan Allah, ridha bil qadar, ridha dengan pu yang Allah takdirkan, ikhlas fit tawakkal, ikhlas hati dalam bertawakal, istislam li rabbi azza wajal, menyerahkan diri bagi Tuhan yang azza wajal. Yang puncak daripada keimanan. Kemudian terlanjut kalam hikmat yang kedua selanjutnya, iaitu summa qala berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka minat tadbir. Arih nafsaka minat tadbir, istirahatlah dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Tadbir, arih istirahat, fi amar. Arih nafsaka ayyuhal murid, istirahatlah akan diri kamu wahai murid, minat tadbir daripada mengatur. Mudabbir, yo daya terpadu na mudabbir. Pu mudabbir gure yang dukang atu antu santri yang tinggal bak mabena lorah ga atu li sira mudabbir. Tadbir nya secara logat makna tadbir an-nadru fil umur wa awakiriha, memperhatikan pada perkara dan akhir daripada perkara yang akan tadbir.
mengurus sesuatu nyatakan dengan tadbir. Oleh musannif ini gedanya istirahat daripada tadbir. Apa makna istirahat daripada tadbir? Pu yang kagu uruh li Allah, baik li tayak uruh li tanya. Karena orang arif ini tidak mencampuri urusan Allah. Harus bisa memilah-milah mana yang wewenang Allah, mana yang wewenang hamba. Mana tugas Allah, mana tugas hamba. Tugas hamba berubudiyah kepada Allah. Tugas Allah mengatur kehidupan hamba. Mampakan gedanya kadang-kadang hantruk bak puncak tujuan kehidupan danyo karena galak mencampuri urusan lain. Allah pegat danyo urusan danyo ubudiyah. Tak campuri urusan Allah tadbir. Sehingga waktu tadbir tak atur kehidupan gedanya dua kepada apa yang menjadi tujuan dan kapasitas diri gedanya. Maka oleh musannif ini diingatkan katanya, arif nafsaka, istirahatlah diri kamu wahai murid daripada tadbir, mengatur. Baik yang atur dalam kehidupan udip tanya. Apa makna tadbir? Makna tadbir secara logat benar berarti memperhatikan pada perkara-perkara dan akhir daripada perkara. Yang makna daripada tadbir. Tapi maksud tadbir ini ukur naga kena. Li amrin dunyaka, istirahat diri kamu daripada mengatur bagi perkara duniamu. Wa huwa dan dianya tadbir ayyukaddir syakhs, bahawa mentakdir oleh seseorang pada dirinya akan ahwalan, akan beberapa kondisi yakunu alaiha, yang ada seseorang di atasnya kondisi alama taqtadihi syahwatuh, di atas barang yang kendaki akannya barang oleh keinginannya seseorang. Surah Haji, makna tadbir itanya tak khayalkan, tak perkirakan padum-padum boh kondisi yang menyo kondisinya na truk hutanya. Nyo hasil dah belum betul, mihana kedai dah bu. Yang tadbiran mengatur kehidupan duniawi, memperkirakan beberapa ahwal keadaan hidup. Nyo mihana titel, mihana peng, mihana usaha, mihana jabatan, hantruk yang lagi tak inginkan. Nyo mihana lewat caleg kali nyo, hantruk yang lagi tak inginkan. Yang tak perkirakan ahwal-ahwal keadaan yang sesuai lagi syahwat keinginan kita nyo, yang kena dengan tadbir. Wa yudabbir laha ma yaliku biha min ahwalin wa a'malin, dan mengatur ianya seseorang baginya ahwal akan barang yang layak biha dengannya syahwat, pandai barangnya min ahwalin wa amalin, pada keadaan dan pekerjaan. Wa yahtamu li ajli dzalik, dan menganggap penting ianya seseorang karena demikian. Artinya menyibuk diri dengan perkara-perkara yang layak perkara tersebut dengan ahwal kehidupan hamba tersebut. Wa hadza ta'bun azim, dan ini adalah keletihan yang besar. Ista'jalahu li nafsih, yang disegera oleh hamba akannya keletihan tersebut bagi dirinya hamba. Dalam pandangan tasawuf nyan ya pehek ro. Tanya kehidupan mandum kali gato li Allah. Tayak perkirakan kondisi-kondisi udip kitanya yang lebih memudahkan untuk tercapai hajat duniawi tanya. Nyan kira sabuh keletihan yang besar yang tak segera li kitanya dalam kehidupan tanya. Dalam dia hana bagahek, hamba gatuha, hamba gabteu, yang minta but ubagah teu, yang minta but ubagah tuha. Wala alla aksar ma yukaddiruh layaka. Dan barangkali kebanyakan barang yang dia perkirakan akannya itu tidak terjadi. Oleh tak perkirakan kondisi udip tanya, tak tu, tak bayang, tak khayal kehidupan tanya di masa depan. Yang menyonai ijazah S1 lebih mudah gampang pada kerja. Menang selesai S1 tanya pegang peraturan pemerintah minimal urang kerja harus S2. Tak kejar lom untuk kuliah S2.
Menang selesai S2 berokon tanggap nyo sang li S2 kau mada. Kai pegahnya hanjut dah sertifikasi ro ni anak S3 ka talit lom. Habis talit li wisuda S3 ka almarhum. Gaji dia dah kejar S1, S2, S3 langsung almarhum. Long nangon padum-padum ro mudir Ma'had Ali di Jawa, yang di Jawa Timur Kepulauan Dua, di situ Bondo dan di Probolinggo. Orangnya hanatuk betul le wisuda doktor langsung almarhum. Ai dong ka lo acok cit S3 bak kamu ucok. Main gurah lagi yang cit. Sebab dua ro mudir Ma'had Ali ka menang dia selesai S3 langsung ALM almarhum. Yang yang dia pegah ini kan hanjut cok S3 be dalam hukum baik sampai tanya disibukkan lihatannya tua kepada tugas inti. Tugas inti tanya berubudiah kepada Allah. Nyan atas sampingan. Baik sampai gara-gara bata kejar atas sampingan tua yang menjadi tujuan utama. Yang maksudnya la'alla aksar ma yukadiruh la yaqa'u. Barangkali kebanyakan barang yang dia perkirakan akannya barang tidak terjadi. Fayakibu maka sia-sia dugaannya. Yang kali datang-tangka berokon sia-sia yang na ujung-ujung kecewa. Hana hasil tepu. Wa fi ta'birihi bi ari isyarah ila annal matlub tarkuhu lil murid. Dan pada takbirnya musanneh dengan kalimat arif itu menunjukkan kepada bahawa sungguh yang dituntut itu meninggalkannya tadbir lil murid bagi seorang murid. Huwa ma fihi ta'bun. Meninggalkan tadbir bagi murid akan tadbir yang dianya tadbir barang yang padanya itu meletihkan wa mu'anatun dan penderitaan. Artinya yang matlub meninggalkan tadbir bagi murid adalah tadbir yang bisa meletihkan dan membuatnya menderita. Kan hanjit tak atur kehidupan. Mengatur kehidupan silakan, tapi baik sampai waktu tak atur kehidupan membuatnya menderita, membuatnya letih dan lelah, tapi ujung-ujung mengecewakan. Artinya tirara urang kadang-kadang sering atau kerap merencanakan berbagai hal bagi dirinya sesuai keinginan nafsunya. Tanya mohon kan ada puput sesuatu sesuai lagi keinginan tanya. Rencanakan program-program atau planning-planning untuk tercapainya hasrat keinginan kita yang. Sedangkan yang menjadi tujuan utama Allah diciptakan kan untuk menjalani kehidupan dunia saja, tetapi tujuan yang utama yaitu untuk berubudiah kepada Allah. Maka ini kegelaran dalam agama, tadbir dalam kehidupan. Mana lagu hadis untuk uku at-tadbir nisful ma'isyah. Tadbir itu setengah daripada kehidupan. Yang hanya terjadi pertentangan. Dia dakalan penjelasan uku. Amma tadbiru umuri ma'asyihi ala wajhin sahlin. Adapun mengatur perkara kehidupannya seseorang atas cara yang mudah, yang menjadikan sarana untuk menolong dengannya wajah tersebut ala matlubihi di atas tujuannya, fala ba'sa bih, maka tidak mengapa dengannya. Artinya yang dilarang dalam agama kan tadbir secara umum, tadbir yang menimbulkan keletihan dan penderitaannya yang dilarang. Adapun tadbir yang sekedar saja, tadbir sekedar memenuhi kebutuhan hidup, mungkin peng roi langit dah mekat benar sekedar, tapi tujuan dah mekat untuk mengana peng napu dah pajuh, napu tabi nafkah ke anak dan perumah, jadi tak nak bersedekah napeng untuk tak bersedekah. Kan tak mati-matian tak kejar ratanya. Yang tadbir yang lagi yang nak larang lah agama. Malah nak dalam hadis berah at-tadbir nisful ma'isyah. Tadbir itu setengah dari kehidupan. Artinya orang yang dalam hidupnya nak atur ke planning, nak master plan tentang kehidupan gaknya, nyo akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Artinya setengah daripada kehidupan akan terpenuhi. Berarti tinggal menjalankan setengahnya lagi. Tapi tadbir yang dipegah dalam hadis kan tadbir yang gecelaino.
Tadbir yang dicela ini tadbir yang bisa melalaikan seseorang daripada tujuan inti kehidupan. Tadbir yang sampai melelahkan dan menderita dalam mengatur kehidupan duniawi. Ini yang dicela oleh agama. Adapun tadbir yang hanya sekedar untuk memenuhi kehidupan hidup, ini hanya dicela dalam agama. Di baik salah tak fahami makna daripada tadbir yang dicela. Tah yang dicela, tah yang hanya dicela dalam pandangan agama. Kan fama kama bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsika. Maka apa yang telah tegak, makama bihi, barang yang tegak yang sebut dengannya barang oleh selain kamu, angka daripada kamu, la takum bihi li nafsika, jangan kamu tegak dengannya barang untuk diri kamu. Artinya guna berahino ata yang kagato le selain danyo, ta selain danyo Allah maksud. Ata yang kagato le selain danyo iaitu Allah, baik le tayak berdahra untuk tatu. Rezeki kehidupan kagato le Allah, baik tak berdahra le tayak atur kehidupannya pulang ba Allah. Yang maksud daripada arif nafsaka minat tadbir. Maka barang yang telah berdiri dengannya barang oleh lain kamu, yang telah tegak dengannya barang oleh lain kamu daripada kamu, jangan kamu berdiri dengannya barang untuk diri kamu. Kiban maksudnya ya penjelasan ke, yakni annal amra mafrughun minhu. Bahawa sungguh perkara itu dikosongkan daripadanya. Artinya perkara yang menyangkut dengan tadbir nya hana payah tayak isi lidahnya, you kosongkan. Bahkan you kosongkan. Iqad kama bihi ghairuka wa huwa Allah. Karena telah mengurus dengannya perkara tersebut oleh selain kamu, yaitu Allah. Wa ma kama bihi ghairuka, dan apa yang telah diurus dengannya oleh selain kamu, tidak ada faedah pada mengurus kamu dengannya. Maka adalah mengurus kamu fudulan, itu sebagai perbuatan tambahan yang tidak selayaknya bahwa dilakukan dengannya oleh orang-orang yang berakal. Ini tadbir sabah but yang kaguruh oleh Allah. Atau yang kaguruh oleh Allah baik tak campuri lidahnya. Dia tanya nak akal, hana layak, hana pantas, tayak pubut sabah but yang kaguruh li orang lain. Maksudlah ini Allah. Atau yang kaguruh li Allah, hana layak tayak campuri li kitanya. Karena tak biarkan Allah yang mengurus. Wa aidan fihi tarkul ubudiyah wa mudaddah li ahkami rububiyah. Dan pula padanya mengurus perkara yang diurus oleh Allah itu meninggalkan peribadatan, wa mudaddah li ahkami rububiyah, dan bertentangan bagi prinsip-prinsip ketuhanan. Artinya menyata yang kagu uruh oleh Allah taya uruh lam dia kitanya saruji atanya bisa tak pakai wate untuk ibadat. Nyo kater sita wate untuk tak uruh but yang butnya nagu uruh oleh Allah. Dan bertentangan dengan prinsip-prinsip rububiyah, ketuhanan. Saruji yang namanya tanya hamba Allah sebagai Tuhan, tak penuhkan waktu tanya, tak isi waktu tanya buful untuk menghambakan diri kepada Allah. Nya sebahagian waktu tanya kata isi kelih untuk menghambakan diri kepada Allah, tetapi untuk mengurus kehidupan duniawi kitanya. Wa munazaah kadar, dan pada mengatur kehidupan duniawi secara berlebihan itu bertentangan dengan takdir ganggap. Karena Allah kalau takdir memandung kehidupan tanya, tapi tanya talangkahi takdir Allah, taya atur kehidupan tanya yang atanya kalih atur li Allah Taala. Wa inama khatabal murid bidzalika li'annahu idza tawajjaha li hadratir rabb wa ishtaghala bi awradit tariq wa a'malihi ta'attalan alaihi asbabu ma'ashihi fil ghalib. Dan biasanya dikhitab oleh si murid bidzalika dengan demikian, dikhitab oleh musanneh akan murid dengan demikian. Bahkan oleh musanneh ditujukan
haba dia tuhno kepada orang murid dalam ilmu tasawuf kan murid SD atau SMP. Makna murid orang yang kana keinginan untuk melakukan perjalanan spiritual menuju kepada Allah. Murid dari arada yuridu iradah. Orang yang kana iradah untuk melakukan fokus ibadat kepada Allah yang murid. Orang yang kagak tambang dalam suluk, kagak kubah segala kemewahan duniawi, gayan gena pusatkan pikiran nyan kepada Allah semata, nyan baru ge kira murid. Walau gak nyan ka atuha. Jadi murid nyolang dah tahu kan orang yang banyak beut. Nya banyak beutnya hana kira murid film. Malah nak pernah lu baca muridnya ketika baru kira murid nak pernah baca mahan dupat le lang kita dah tahu sit ketika watai gejak kam melipat bumo watai gecok makanan je gecok langin hana payah le pelai orang punya baru kira murid watai gejak bakrung hana payah tutu je gejak tei. Maka murid dalam istilah tasawufnya orang yang ka level tinggi yang ka punya keinginan dan iradah hati untuk suluk menuju kepada Allah. Maka dalam nama yang lain gukun as-salikin. Maka nak istilah as-salikin, nak istilah al-wasilin. Nya as-salikin orang yang mentang menempuh perjalanan. Nya al-wasilin orang yang ka sampai. Kiban tampainya hendak tengok si tempat tengok hendak sampai lem. Kaji gambaran mentang. Di makna saliknya orang yang menempuh perjalanan, pi perjalanan rohani kan. Bukan perjalanan jasmani. Kan yang makna murid. Di muridnya orang yang kana iradah keinginan untuk menempuh jalan menuju kepada Allah. Di kan murid ban beut, kan santri tajizi, kan yang murid. Ayasanya ketuju oleh musannif akan murid dengan demikian ungkapan dia tu. Karena bahawa sungguh pekerjaan apabila dihadap ianya murid bagi hadrah Tuhan dan sibuk murid dengan wirid-wirid tarik. Mana wirid-wirid tarik? Amalan-amalan yang na pada jalan menuju kepada Allah. Atau makna tarikat kan yang? Apa makna tarikat? Metode atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang kembangkan metodenya Imam Syadzili kan tarikat Syadziliyah. Yang kembangkan metodenya Imam Bahauddin Naqsyabandi kan tarikat Naqsyabandiyah. Yang kembang tarikatnya Imam Ahmad Rifai kan tarikat Rifaiyah dan lain-lain. Maka ada tarikat-tarikat yang muncul. Nah yang Rifaiyah, Jastiyah, Samadiyah, ni batanya Haddadiyah, Litatat, nama-nama tarikat. Washtaghala bi awradit tarik, sibuk ianya si murid dengan wirid-wirid dalam tarik, wirid dalam jalan menuju kepada Allah dan amalnya tarik. Ta'attalat alaihi asbabu ma'asyihi, terputus atau kosong di atasnya si murid oleh sebab-sebab kehidupannya si murid fil ghalib pada kebiasaan. Bahkan oleh musannif gepi ingat kepada murid. Karena sira murid menyoka fokus dihadap kepada Allah dan sibuk mengamalkan wirid dan amalan-amalan dalam tarikat, nyo biasa sebab-sebab kehidupan hana bakji. Ada je kedai hana melampuh, han merumpak, jak ublang han merumpak, menehun han merumpak kerja, han merumpak tepu. Gaduh dengan amalan, gaduh dengan wirid. Hotel lagi nyan, syaitan hana bulain. Fayatihi syaitan wa yuwaswis lahu. Mendatangi akannya murid puna oleh syaitan dan mengiming-iming, dipeiming-iming oleh syaitan baginya murid. Wa yasiru yudabbiru fi nafsihi umuran la yaqa aksaruha.